Halo, perkenalkan nama saya Adi Hartono, MM 2051063 dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendapat masyarakat mengenai hukum dengan berbagai aliran filsafat. Yang pertama yaitu ada pandangan aliran alam. Nah, menurut pendapat dari Friedman, aliran ini timbul karena kegagalan manusia dalam mencari keadilan yang absolut, sehingga hukum alam dipandang sebagai hukum yang berlaku secara universal dan abadi. Gagasan mengenai hukum alam didasarkan pada asumsi bahwa melalui penalaran hakikat makhluk hidup akan dapat diketahui dan pengetahuan tersebut menjadi dasar bagi tertib sosial serta tertib hukum eksistensi manusia. Hukum alam sendiri dianggap lebih tinggi daripada hukum yang sengaja dibentuk oleh manusia. Kemudian yang kedua yaitu pandangan aliran positivisme. Yaitu secara garis besar pandangan positivisme, hukum memaknai hakikat hukum sebagai norma-norma positif dalam peraturan perundang-undangan. Nah, terdapat tiga landasan pandangan positivisme hukum. Landasan pertama bahwa hukum adalah perintah manusia yang memisahkan hukum dengan moral. Yang kedua yaitu penelitian dilakukan terhadap hukum dipisahkan dari unsur-unsur di luar hukum seperti sejarah, sosiologis, dan politik. Ketiga, sistem hukum adalah sistem logis tertutup di mana keputusan yang benar dapat didedukasi dari aturan hukum yang telah ditentukan dengan maksud logis semata. Nah, kekuatan dari pandangan positivisme hukum adalah argumentasi yang didasarkan pada penerapan struktur norma positif ke dalam kasus-kasus konkret. Pola penararan yang dipergunakan adalah top to down dengan pola deduksi. Selanjutnya yaitu pandangan aliran util, utilati- utilitarianisme. Nah, paham ini adalah aliran yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama. Kemanfaatan yang maksud di dalam aliran ini adalah kebahagiaan. Nah, paham ini memandang baik, buruk, atau adil tidaknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Selanjutnya yaitu paham sociological jurisprudence. Nah, paham ini merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum. Aliran ini memandang bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran ini sendiri dengan tegas memisahkan antara hukum positif dengan hukum yang hidup. Dalam hal ini, aliran sociological jurisprudence menganggap akal dan pengalaman sama-sama penting. Selanjutnya yaitu aliran pragmatic legal realism. Nah, dalam karangannya The Path of Law, ia berpendapat bahwa hukum bukanlah apa yang tertulis dengan indah dalam undang-undang, melainkan apa yang dilakukan aparat penyelenggara hukum. Contohnya seperti polisi, jaksa, dan hakim, dan siapa saja yang melakukan fungsi pelayanan hukum. Ia sangat tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan hakim itu semacam otomat. Nah, yang pekerjaannya tidak lain daripada menerapkan peraturan hukum yang telah tetap pada kejadian yang diajukan kepadanya. Nah, hukum bukan merupakan suatu stelsel yang logis, seperti misalnya ilmu pasti. Mungkin kelihatannya saja seolah-olah hakim itu menerapkan peraturan secara mekanis, tetapi dalam kenyataannya tidak. eh, eh, tapi dalam kenyataannya dia turut berperan sebagai berbagai motif dengan berbagai motif lain. Kemudian Bro, menurut bro, seberapa penting hukum dalam masyarakat? Menurut saya sangat penting sih, ya, dikarenakan kalau misalnya tidak adanya hukum itu di masyarakat, orang bisa saja kan menyalahgunakan narkoba yang harusnya diuntukkan untuk kedokteran, ala untuk kedokteran bisa disalahgunakan menjadi yang seperti yang kita bisa lihat lah di kehidupan yang sekarang. Oh, terus kalau untuk perlunya hukum di dalam masyarakat seberapa perlu, bro? Ya menurut saya perlu sih, balik lagi ke yang contoh yang pertama, orang bisa saja akan menyalahgunakan narkoba, jadinya ibaratnya narkoba itu menjadi legal, jadi orang bisa menyalahgunakan gitu loh. Menurut saya hukum itu penting di dalam lingkungan masyarakat karena hukum itu diciptakan agar terbentuk suatu tatanan hidup yang aman, tentram, dan berkeadilan sekaligus mencegah terjadinya kekacauan di lingkungan masyarakat. Tetapi kalau tidak mematuhi aturan hukum, maka masyarakat akan mendapatkan timbal balik yang negatif baik bagi diri sendiri maupun orang lain dan menimbulkan ketidakharmonisan di ruang lingkup masyarakat.
sehingga menjadi tidak tenang dan tentram. Maka pentingnya hukum di lingkungan masyarakat agar bisa mencegah terjadinya konflik antar manusia, dan hukum itu juga melindungi manusia secara individu maupun kelompok. Menurut saya peran hukum itu bagi masyarakat itu sangat penting karena hukum itu mengatur tingkah laku manusia, apa yang benar, apa yang salah, dan memberikan batasan-batasan kepada manusia mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Menurut saya, peran hukum itu sangatlah penting karena bisa menciptakan ketertiban dan ketentraman. Masyarakat akan tertib dan teratur apabila terdapat hukum yang sudah ditaati oleh warganya. Akan sulit terbayangkan jika hukum masyarakat itu tidak ada, maka akan terjadilah kehancuran, kekacauan, atau ketidaktertiban. Saya penting karena hukum itu menjaga hubungan antara hubungan manusia untuk menjaga ketertiban dan perdamaian yang ada di dunia ini. Jadi dari video wawancara tersebut, saya dapat menarik kesimpulan bahwa menurut saya, rata-rata masyarakat memberikan pendapat sesuai dengan pandangan aliran sosiologikal jurisprudence. Dikarenakan masyarakat membahas hubungan timbal balik antara hukum dengan masyarakat, dan tidak hanya mementingkan kepentingan rakyat, namun juga ditegakkan dan dibentuk dalam upaya sosial kontrol di masyarakat. Selain itu, menurut saya juga paham utilitarianisme juga cocok dikarenakan masyarakat menempatkan kemanfaatan dari hukum tersebut sebagai tujuan hukum. Nah, pada video tersebut, kemanfaatan yang dikatakan masyarakat yaitu untuk mencapai ketertiban, ketentraman, dan keamanan. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya ucapkan maaf sebesar-besarnya.